Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita pada hari ini, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dikuatkan dan diteguhkan melalui firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal 121, mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara dan menjelaskannya secara objektif. Tuhan penjaga Israel, Mazmur 121 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Puji Tuhan saudara, pemazmur ini menegaskan di dalam mazmurnya bahwa dia membutuhkan pertolongan. Dan dia berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Artinya dia sedang ada dalam situasi, satu keadaan di mana dia perlu, dia butuh, dia rindu satu pertolongan. Dan dalam kondisi dan situasi di mana dia begitu membutuhkan pertolongan, dia mencari-cari pertolongan, dia mengharapkan, dia merindukan pertolongan, dan dia gambarkan bagaimana pencariannya terhadap pertolongan, bagaimana pencariannya supaya dia mengalami pertolongan. Dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Adakah saudara saat ini situasi kehidupan saudara sedang sulit? Adakah saudara yang keadaan saudara sedang sulit dan berat beban kehidupan saudara, dan saudara rindu pertolongan? Saudara sedang mencari-cari pertolongan, saudara sedang membutuhkan pertolongan. Mungkin saudara dalam kondisi ini, sebagian besar dari kita sedang ada dalam kondisi, dalam keadaan di mana kita rindu pertolongan, kita butuh pertolongan, kita sedang mencari-cari pertolongan. Mungkin ketika saya menjelaskan ini saudara sedang berkata di dalam hati saudara, saya begitu membutuhkan pertolongan. Sayalah orang yang membutuhkan pertolongan itu. Sayalah orang yang saat ini layak untuk ditolong. Hidupku sedang sulit, hidupku sedang susah, hidupku sedang berat. Aku sedang sakit, masalahku sedang berat, persoalanku sedang berat. Aku butuh pertolongan. Mungkin itu yang menjadi jeritan hati saudara saat ini. Ketika pemazmur ini ada dalam kondisi sulit dan dia butuh pertolongan, dia mencari-cari pertolongan saudara. Sampai pada akhirnya dia menyaksikan pada ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan.
ketika dia mencari-cari pertolongan, ketika dia mengharapkan pertolongan, ketika dia merindukan pertolongan, pada akhirnya, saudara, dalam pencariannya itu, dia akhirnya mengalami dan menemukan pertolongan, dan pertolongan yang benar, pertolongan yang sejati, pertolongan yang tidak mengharapkan imbalan adalah pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan daripada Tuhanlah pertolongan yang murni. Pertolongan daripada Tuhanlah pertolongan yang sejati. Pertolongan daripada Tuhanlah yang tidak mengharapkan imbalan. Bahkan setelah menolong, dia akan menolong lagi, dia akan menolong lagi, dan dia akan menolong lagi. Itulah pertolongan daripada Tuhan. Dan pemazmur ini berkata bahwa dia menemukan pertolongan daripada Tuhan dalam pencariannya, ketika dia mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Hari ini pun saya mau menegaskan pada saudara bahwa kalau saudara sedang mencari, merindukan, mengharapkan, membutuhkan pertolongan, pertolongan yang benar adalah dari Tuhan, saudara. Pertolongan yang sejati adalah dari Tuhan. Pertolongan kita yang benar adalah dari Tuhan. Dan kemudian saya rindu kita melihat ketika pemazmur ini mengalami pertolongan daripada Tuhan, pertolongan seperti apa yang dia alami daripada Tuhan. Dia menjelaskan berikutnya, saudara. Di ayat 2 itu, saudara, dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan yang dia alami adalah pertolongan dari Tuhan, dan dia jelaskan bahwa pertolongan yang dia alami dari Tuhan itu adalah pertolongan yang ajaib, pertolongan yang berkuasa, yang dia gambarkan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan yang ajaib, pertolongan yang berkuasa. Langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, di mana langit dan bumi pun dia yang ciptakan, saudara, adakah sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan? Adakah sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Tuhan? Mungkin saat ini saudara berkata bahwa masalahku begitu besar, penyakitku begitu parah, kesulitanku begitu besar. Dengar saudara, pemazmur berkata, ketika dia mengalami pertolongan daripada Tuhan, dia gambarkan bahwa Tuhan yang menolong dia itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan Allah yang berkuasa. Dan saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara mengalami pertolongan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan adalah pertolongan yang ajaib. Pertolongan daripada Tuhan adalah pertolongan yang berkuasa. Pertolongan daripada Tuhan adalah pertolongan yang sanggup melakukan segala perkara. Artinya saudara, kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi dia. Segala perkara sanggup dia kerjakan. Tidak ada masalah saudara terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada penyakit saudara yang terlalu parah di hadapan Tuhan. Tidak ada apapun situasi kondisi kehidupan saudara yang tidak sanggup Tuhan ubahkan, karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Itu sebabnya milikilah Tuhan, alamilah Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua saudara, dia berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Setelah dia berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan, kemudian dia menjelaskan dia tak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Tuhan memberi kekuatan. Saudara, ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Dan ketika kita datang berseru kepada Tuhan, seringkali tidak seketika masalah persoalan kita diubah. Ada waktu yang harus kita jalani, ada proses yang harus kita jalani. Karena bagi Tuhan, proses yang mendewasakan kita itu jauh lebih penting daripada mujizat yang kita alami. Kalau kita mengalami mujizat demi mujizat tetapi kita tidak pernah dewasa di hadapan Tuhan, itu menyedihkan hati Tuhan. Jadi seringkali Tuhan izinkan kita menjalani proses sebelum akhirnya kita mengalami mujizat, saudara. Dan dalam prosesnya itu dia juga tidak membiarkan kita. Dia tidak hanya menonton kita memikul beban masalah persoalan kita, saudara. Tetapi di ayat ini dikatakan bahwa ia takkan membiarkan kakimu goyah.
Artinya apa? Dia memberi kekuatan saat engkau memikul masalah, beban, persoalan, dan tantangan hidupmu. Sekalipun hari ini masih dalam proses, Dia tak akan membiarkan kakimu goyah. Saudara, berat pun masalah saudara, tetap hadapi, karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara sampai akhirnya saudara mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ketika saudara diizinkan menjalani melalui satu proses, jalani semuanya, karena Tuhan akan menguatkan saudara. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwa masih ayat 3, penjagamu takkan terlelap. Kalau Tuhan yang menolong kita saudara, Dia tidak akan terlelap. Artinya Dia setia. Dia tidak tinggal diam. Dia tidak terlelap, Dia tidak tertidur. Dia memperhatikan, Dia melihat, Dia mengawasi semuanya. Tuhan takkan terlelap. Penjagamu takkan terlelap. Dia selalu memperhatikan engkau. Dia selalu mempedulikan engkau. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, bahwa kalau kita membutuhkan pertolongan, maka pertolongan yang benar yang ditegaskan oleh pemazmur di sini adalah pertolongan daripada Tuhan. Alamilah Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Kalau Tuhan yang menolong saudara, maka Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Artinya tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu sanggup Dia lakukan dalam hidup saudara. Dan yang kedua, Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Dia memberi saudara kekuatan. Dan yang ketiga, Dia tidak akan terlelap. Dia setia dan memperhatikan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan saudara. Sebelum kita sebentar lagi akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, mari kuatkan iman saudara melalui firman Tuhan. Bangkitkan iman saudara melalui firman Tuhan. Tuhanlah penolong dalam hidup saudara. Mari kita berdoa saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini, sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban, persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan,
Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan.
Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus normalkan kembali fungsi ginjalnya. Dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus sembuhkan anak-Mu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah lever, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anak-Mu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersuka cita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anak-Mu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya.
Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu, buat studi mereka, anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya. Jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.